Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Dalam rangka menjunjung tinggi keotentikan, kejernihan hadis Nabi SAW, maka para ulama periwayat hadis pun perlu dijelaskan kesalahan mereka. Ketika seorang meriwayatkan hadis, kesalehan tidak cukup. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati Roja dan sahabat Roja semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia dan keberkahan untuk kita di malam hari ini hingga menjelang besok pagi, insyaallah, Allahumma amin. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah dari pembahasan kitab Shahih Al-Jami'us Shaghir yang insyaallah akan disampaikan dan dipaparkan bersama guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan beliau. Tentunya sebelum kajian kita simak bersama, kami informasikan kepada Anda semuanya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami langsung di 0218236543. Kami informasikan kembali nomor yang untuk menghubungi secara langsung, Anda menghubungi dengan nomor lokal, tidak bisa menghubungi melalui call WA. Adapun bagi Anda yang bertanya melalui chat WA, Anda bisa kirimkan di 0218236543. Untuk WhatsApp hanya kami bisa terima pertanyaan melalui tertulis. Adapun untuk menghubungi secara langsung, Anda bisa menghubungi melalui telepon lokal. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama, dan kepada Ustadz kami persilakan falyatafadhal maskuran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwas sekalian, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti pengajian malam hari ini, semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, memanfaatkan nikmat Allah dengan seperti yang dikehendakinya, dan kita ingin tidak lupa dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehat, aman, dan bisa makan. Orang ketika memiliki tiga hal ini, Nabi SAW menyebutkan faka'annama hizat lahud dunya, seperti dia memiliki dan menggenggam dunia. Ya. Man kana aw man asbaha mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbih indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, dalam beberapa riwayat disebutkan barang siapa di hari itu dia mengetahui aman pada semua aktivitasnya, dia keluar masuk atau dia pergi, dia melakukan aktivitas apapun aman, tidak khawatir terjadi sesuatu. Kemudian yang kedua, dia
merasa sehat dalam badannya. Kemudian dia bisa mendapatkan rizki makan di hari itu, seolah dunia menjadi miliknya. Ikhwas sekalian, orang ketika sakit seringkali putus asa. Dia kadang merasa, iya saya berdosa, dan seolah-olah lemah dan barangkali pasrah. Orang sampai memberi motivasi, mengatakan, ayo semangat, ayo semangat. Masalahnya bukan semangat atau tidak semangat. Ketika seorang dalam kondisi lemah, dia tidak mampu untuk berbuat apapun. Dan seringkali barangkali ketika dia sudah sembuh, lupa dengan kondisi waktu sakit. Sekuat apapun orang, ketika sakit dia betul-betul pada sisi yang terlemah. Dan dia pasrah tidak bisa berbuat apa-apa. Orang kaya, pejabat, memiliki semuanya. Ketika sakit selesai urusannya, seolah dia akan pasrah kepada orang yang bisa membantunya. Dunia medis, obat-obatan, disuruh istirahat, tidak beraktivitas, kekuatan yang dibanggakan hilang. Ini bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan merasa nikmat sehat itu pada saat Allah menguji dengan sakit. Maka ini yang juga disampaikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Beliau mengatakan, wa aktsaru hadhihi an-ni'mah innama yu'rafu qadruha 'indal man'i minha. Kebanyakan nikmat yang Allah berikan ini baru dirasakan berharganya pada saat hilang. Maka beruntung orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Sampai di dalam pepatah Arab mengatakan, fas-sa'idu man wu'idha bighairihi. Orang berbahagia adalah orang yang bisa mengambil nasihat dari kejadian orang lain. Mendapat musibah, diuji Allah, dia tahu bahwa musibah itu bisa menimpa dia, maka dia bersyukur dan dia memanfaatkan. Selama dia tidak memiliki dan tidak diuji Allah, maka dia manfaatkan kesempatannya, kesehatannya, dan iman dan akalnya. Sebelum Allah Azza wa Jalla mampu untuk memberikan hal serupa kepada dirinya. Sampai orang Arab juga mengatakan, wasyaqiyyu man itta'adha bihi ghairuhu. Orang celaka adalah orang yang dijadikan pelajaran orang lain, sementara dia tidak mengambil pelajaran. Ikhwah sekalian, kita akan berusaha untuk memanfaatkan umur kita, ilmu kita, dengan mempelajari dan menyelami sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kehadiran Malaikat Jibril. Kini kita akan mempelajari tentang wasiat yang disebutkan oleh Jibril kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pesan ini juga disampaikan kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Sebuah kaidah disebutkan 5 hal dan menjadi sebuah kepastian. Sehingga orang yang tahu, menyadari, dia akan mengambil solusi, sikap yang bijaksana atau persiapan. Baik, hadis yang ke-73 dari sahabat Sahal bin Sa'ad, ini yang diriwayatkan dalam kitab Al-Hakim dan Al-Baihaqi, dan juga disebutkan di sini oleh As-Suyuti dalam kitab Asy-Syirazi. Ya, Asy-Syirazi Abu Bakar Ahmad bin Abdurrahman wafat di tahun 411 Hijriah. Beliau memiliki kitab seperti yang disebutkan Al-Alqab. Disebutkan namanya adalah Al-Alqab wal Kuna. Dan ini menyebutkan tentang hadis, dan kitab ini wallahu alam barangkali belum tercetak. Akan tapi sebagian ulama sempat meringkas buku tersebut, dan buku ringkasan itu dicetak dan bisa dimanfaatkan. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, itu yang disebut Ahab. Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman dari hadis Jabir, kemudian dari hadis Ali radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan adalah Abu Nuaim dalam kitab beliau Hilyatul Awliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Jibril mendatangiku.
Faqala ya Muhammad. Maka Jibril mengatakan, wahai Muhammad. Nabi SAW sering ditegur Allah Azza wa Jal dan dipanggil dengan panggilan Rasul, panggilan Nabi. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaik. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Wahai Rasul, sampaikan risalah yang engkau emban. Dan ini merupakan panggilan penghormatan. Akan tetapi, dalam riwayat ini, Jibril memanggilnya dengan nama. Langsung dikatakan, ya Muhammad. Ya. Al-Munawi rahimahullah dalam Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir mengatakan, ini memang situasi untuk memberi nasihat. Seperti orang yang akan mendapat ujian dari Allah dan itu pasti. Ya. Maka ketika dia dipanggil dengan nama, dia akan lebih memperhatikan. Dan ketika Nabi SAW dinasihati, engkau akan melihat kematian, engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak bisa engkau hindari. Ini 5 hal yang akan disampaikan ini, maka pantas sekali dengan panggilan nama agar lebih diperhatikan. Kemudian disebutkan, Ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, karena nanti engkau akan mati, cepat atau lambat. Orang yang tahu bahwa usianya panjang pun tahu, orang berakal faham, dia pasti akan mati. Tidak ada orang yang kekal. Ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad mati dan mereka semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan mati. Kalaupun seandainya ada yang diberi kesempatan panjang umur, kita tahu bahwa umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbatas. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umat ini atau umur umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkisar 60 sampai 70 tahun. Jarang yang lebih dari itu. Kalau ada yang lebih berarti sedikit. Baik, dulu ada umat-umat yang panjang umurnya. Dan mereka juga mati. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. Nabi Nuh diutus Allah Azza wa Jalla berdakwah di kaumnya 950 tahun. Itu berdakwahnya. Umur beliau sebelum berdakwah berapa? Mungkin sekali umur beliau 1000 tahun. Dan ada yang diberi kesempatan milih umur sendiri. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi Musa alaihissalatu wassalam didatangi malakul maut, tapi dalam bentuk manusia. Ketika datang, Nabi Musa tidak tahu bahwa yang datang ini adalah malakul maut. Lalu dia mengatakan, ya Musa ajib rabbak. Wahai Musa, penuhi panggilan Rabbmu. Maksudnya, siap-siap mati. Kamu sudah waktunya mati. Maka Nabi Musa tidak kenal. Dan tiba-tiba orang itu mengatakan demikian. Maka beliau marah, fasakkahu. Maka dipukul muka malakul maut yang berbentuk manusia ini. Fafaqa'a aynahu. Fafaqa'a aynahu sampai matanya keluar. Maka malakul maut lapor kepada Allah sambil mengatakan, ya Rabb, arsaltani ila abdin la yuridul maut. Wahai Rabb, engkau utus aku kepada hambamu yang tidak mau mati. Maka Allah Azza wa Jal mengembalikan mata itu. Lalu dikatakan, idhab ilaihi wa qullahu. Kamu pergi ke Musa lagi. Kamu katakan kepada dia, yada' yadahu ala matni thawr. Biar dia meletakkan tangannya di punggung lembu. Di punggung lembu begini. Walahu ala ma ghattat yadahu. Walahu ala ma ghattat yadahu bi kulli sya'ratin sanah. Dia sebesar tangannya menutupi bagian lembu, dan yang ada di bawah tanah atau di bawah tangan ini ada bulu-bulu yang dimiliki oleh lembu itu. Satu helai bulu bisa dijadikan sebagai 1 tahun tambahan umur. Ya, dikatakan kalau seandainya dia mau, letakkan tanganmu saja sudah di lembu itu, nanti ada bulu yang engkau tutupi dengan tanganmu, 1 helai lembu harganya sama dengan 1 umur, 1 tahun lagi tambah umurmu. Tapi
Nabi Musa alaihissalatu wassalam mengatakan, "Ya Rabb, thumma mah?" Setelah itu apa? Kalaupun anggap saja ini bulunya banyak sekali, ratusan bulu, anggap saja tambah ratusan tahun umurnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Setelah itu apa? Maka Allah mengatakan thummal maut. Ya, setelah itu mati. Maka Nabi Musa mengatakan fal ana idzan, kalau begitu sekarang saja. Enggak ada bedanya. Dan ini mestinya disadari oleh semua orang yang hidup. Kalau sudah pernah hidup berarti siap-siap mati. Ketika Abu Bakar radhiyallahu an melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, beliau sempat memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencium antara dua mata beliau. Kemudian beliau menangis lalu mengatakan, "Lan yajma'allahu 'alaika mautatain." Allah tidak akan mengumpulkan kepada engkau ya Rasul dua kematian. Ammal mautatul lati muttaha atau ammal mautatul ula faqad muttaha. Adapun yang pertama engkau telah melewatinya. Semua akan melewati kematian. Maka ini juga sudah disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan beliau mendengar dari Jibril, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Mau hidup sesukamu, engkau akan mati. Ini pesan pertama. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah semua orang yang kamu suka dan sesukamu, tapi satu saat engkau akan meninggalkannya. Engkau akan berpisah dengannya. Entah engkau berpisah dengannya dengan tempat, atau dengan kematian, atau dengan cara lain. Artinya, kecintaan seseorang akan berujung dengan perpisahan. Maka kata Al-Munawi rahimahullah, orang yang sadar, dia tidak akan bisa selama-lamanya bersama orang atau bersama seseorang, maka dia tidak akan menambatkan semua hatinya pada orang yang akan ditinggalkan. Memang orang tidak tahu akan berapa lama dia bersama. Tetapi orang yang sadar, dia tidak akan selamanya, maka dia akan membatasi. Tidak seperti orang yang menyangka akan selama-lamanya. Ya, seperti orang yang tahu dia tinggal di sebuah negara, sebatas dia bekerja, kalau tidak diperpanjang masa kerjanya, dia akan pulang. Kemungkinan 1 tahun, kemungkinan 2 tahun. Maka tidak mungkin kurun waktu 2 tahun ini dia akan manfaatkan untuk sebuah aktivitas yang membutuhkan waktu lama. Dia butuh misalkan bisnis, proyek yang kisaran waktu yang dibutuhkan 10 tahun. Padahal dia tahu 2 tahun mungkin dia akan pulang. Atau barangkali orang yang diajak kerja sudah tua, sakit-sakitan. Dia tahu orang ini nggak bakal lama. Sehingga dia akan mengambil langkah hati-hati dan waspada. Atau barangkali dia sendiri faham, orang ini datang kepadaku loyal karena ada kepentingan, dan kepentingan itu ada padaku kemungkinan hanya bertahan 2 tahun ini. Setelah ini barangkali orang ini akan meninggalkanku. Maka dia akan memikirkan apakah dia manfaat kalau dilakukan perpanjangan kontrak atau kerjasama. Ya, ini namanya seseorang realistis. Ya, dan mestinya ketika dia sadar orang yang ada di dekatnya tidak akan lama dengan dia, maka dia pun harusnya seperti itu. Ya, maka Nabi SAW menyatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Engkau akan suka dengan siapapun, engkau harus sadar satu saat engkau akan berpisah dengan dia. Kemudian berikutnya, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Silahkan engkau mau melakukan apapun, tapi ingat engkau pasti akan mendapat balasannya. Dan ini sejalan dengan firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang mau beramal dengan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Sebaliknya, sekecil apapun sebuah kejelekan, dia juga akan melihat akibatnya. Artinya, tidak ada sia-sia Allah subhanahu wa ta'ala melihat.
Tidak ada yang terlewatkan dan semua orang tidak akan dizalimi. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, hari ini semua akan diberi balasan. Tidak ada yang akan dizalimi. Allah juga mengatakan dalam Al-Fatihah, kita baca terus, Maliki Yaumiddin, Raja Hari Pembalasan. Dan ini merupakan pembalasan seadil-adilnya. Tidak ada keadilan yang lebih adil pada hari kiamat daripada hari kiamat. Orang tidak mendapatkan haknya di dunia karena dia lemah, karena tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki bayaran, tidak memiliki koneksi, dan seterusnya. Dia akan mendapatkan semua haknya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sehingga ayat-ayat tadi berikut juga adalah dalil ini menjadi kabar gembira untuk orang-orang yang terzalimi dan belum mendapatkan haknya. Sekaligus ancaman untuk orang-orang yang berbuat zalim. Hati-hati, nanti tidak akan ada yang terlewat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Kahfi disebutkan, وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. Ketika tulisan, catatan amal semua orang diletakkan, dipaparkan, ditampakkan, maka orang-orang berdosa yang zalim itu akan terlihat sengsara dan mereka akan menderita. Mereka akan mengatakan, ini catatan apa? Semuanya lengkap, tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Iya, sekarang kita tahu ini adalah teori. Dan semua orang harus paham. Apakah mereka menyadari, mau meyakini atau tidak, semua tidak akan merubah takdir Allah. Allah Maha Adil dan semua hak-hak orang akan diberikan. Maka amal itu semuanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pesan dari Jibril kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW sampaikan kepada kita sebagai umatnya agar kita tidak ada yang terlewat. Kemudian disebutkan, wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil-lail. Ketahuilah, wahai Muhammad, sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin terletak pada salat malamnya. Wa izzahu istighna'uhu 'anil nas, dan kemuliaan dia agar tidak gampang diremehkan atau dianggap rendah oleh siapapun, agar dia selalu terhormat dan mulia. Apa kuncinya? Istighna'uhu 'anil nas, ketika dia bisa tidak tergantung pada orang lain. Ini diawali dengan wa'lam, ketahuilah. Dan subhanallah, Al-Munawi rahimahullah menukil perkataan ulama lain. Wallahu alam, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika dikatakan i'lam, artinya ini ada pesan sesuatu yang tadinya engkau tidak tahu, kamu harus tahu. Dan ketika engkau belajar, engkau harus ajarkan. Ini isyaratnya begitu. Karena ilmu itu tidak dapat dihasilkan atau kelihatan thamarah dan buahnya kecuali kalau sudah dipelajari kemudian diajarkan. Maka dalam riwayat i'lam, ketahuilah, ini menunjukkan ada pesan kamu harus belajar dan kamu ajarkan biar ilmu ini bisa estafet dan bermanfaat. Kemudian dikatakan syarafal mu'min, kehormatan, kemuliaan. Ini jalan bergandengan antara syaraf dan izzah, kehormatan dan kemuliaan, agar tidak gampang diremehkan. Kapan itu? Ada satu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu bil-lail, selalu menjaga salat malamnya. Ya. Kemudian yang satu, istighna'uhu 'anil nas, agar tidak suka gampang bergantung pada orang. Sebatas apa dia bisa mengukur qanaahnya, bisa mandiri, tidak menggantungkan kepada orang lain, maka sekadar itu pula dia akan semakin terhormat.
Dan ini adalah pesan agar seorang mulia, wibawa, dan tidak gampang diatur-atur pada saat memang dia tidak gampang berhutang budi. Ada pepatah Arab bagus sekali dinukil oleh Al-Munawi rahimahullah. Beliau mengatakan, istaghni amman syi'ta fa anta nadhiruhu, wahtaj ila man syi'ta fa anta asiruhu, wa ahsin ila man syi'ta fa anta amiruhu. Ini bagus sekali perkataannya. Singkat tapi maknanya dalam. Yang pertama, istaghni amman syi'ta fa anta nadhiruhu. Engkau bersikap tidak butuh kepada orang. Jangan bergantung pada orang, maka engkau seolah-olah satu level dengan dia. Dan engkau kalau mau bergantunglah sama semua orang yang kamu mau, maka engkau dengan otomatis akan menjadi tawanannya. Dan yang ketiga, berbuat baiklah kepada semua orang. Kalau engkau bisa tanam jasa, maka engkau adalah amirnya atau ketuanya, atasannya. Ya, seseorang barangkali dia kaya, barangkali dia terhormat, tetapi ketika dia menjadi bawahan seseorang yang lebih atas, lebih kaya, lebih terhormat, dan dia merasa butuh sekali dengan atasannya, maka antum bisa bandingkan bagaimana dia betul-betul merendah, tidak menghargai dirinya, yang dia sombong, yang dia congkak, bangga, bahkan dia merasa tidak butuh kepada orang lain karena kekayaan dan kekuatannya, atau karena posisinya. Begitu kena atasannya, seperti mengerut, seperti ular kena panas. Ya, artinya dibanding dengan orang yang sama dengan dia, bukan kekayaannya, tapi sama-sama manusia, sama-sama berjalan, sama-sama menghirup udara pagi, siang, sore, dan dia sama-sama mencari nafkah. Meskipun tidak sebanyak uang dia, tidak setinggi jabatan dia, tapi melihat ada orang yang tadi menjadi atasannya, orang yang tidak ada hubungan sama sekali, dia tenang sekali. Ketemu di masjid, ketemu di lapangan, ketemu di tempat belanja, salaman, biasa. Karena memang ini manusia biasa, dan ini yang miskin juga manusia biasa. Ketemu tidak ada hubungan dan tidak ada ketergantungan, maka dia lebih merasa mulia. Berbeda dengan orang yang tadi bergantung di bawahnya, dan seolah keuntungan dia hanya pada orang ini, maka dia terlihat akan sangat, bukan rendah lagi, bahkan mungkin terhina. Dia tidak berani ngomong apa-apa. Kalaupun dia ingin memiliki pilihan, tidak berani untuk menyelisihi atasannya. Maka berbeda dengan orang yang bebas. Ketika dia bisa menentukan semua atas pilihan, karena dia tidak tergantung pada orang lain. Merdeka. Dan ini mahal, kita katakan. Mahal sekali. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau bukan orang yang kaya, makan dengan segala kecukupan, kemudian permata, singgasana, kepengawalan, dan seterusnya. Kita tidak berbicara bahwa itu semua tidak boleh. Selama tidak berlebihan, maka seorang menggunakan fasilitas sesuai dengan kemampuan, tidak mengapa. Seorang pengen pasang pembantu, memberi pengawal, atau menggunakan kendaraan, rumah yang bagus, dan semuanya, tidak ada masalah. Tetapi kita ingin sedang melihat bagaimana kesempurnaan yang dimiliki dalam kehidupan Rasulullah SAW. Beliau bukan orang kaya, bukan orang yang betul-betul rindu dengan penghormatan, akan tetapi beliau terhormat dengan wahyu, terhormat dengan agama, dan terhormat ketika beliau tidak merasa bergantung pada orang lain. Satu sisi beliau pemimpin, dan beliau mengharap para sahabatnya yang mau sedekah silahkan. Dan beliau puji beberapa sahabat yang memang bisa menguntungkan pasukan kaum muslimin. Sampai beliau mengatakan dalam sebuah riwayat tentang Uthman radhiyallahu an, menyiapkan sekian ribu ekor unta, sekian ribu dinar, dan seterusnya. Lalu beliau mengatakan, ma dharra Uthman ba'da al-yawm.
apa yang dilakukan oleh Utsman setelah sedekahnya yang begitu besar ini tidak akan merugikan dia. Ya. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering dibantu orang, tetapi ketika beliau merasa tidak butuh kepada orang lain, karena memang beliau bukan menumpuk semua maslahat pribadinya, akan tetapi beliau berdakwah, memberi motivasi untuk bersedekah atau untuk mendapat semua pahala karena urusan akhirat, sehingga beliau tetap wibawa dan beliau bisa tetap mulia, tidak kelihatan rendah di depan orang lain. Kuncinya di sini. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, izhad fima indan nas yuhibbakan nas. Kamu tidak bergantung kepada orang lain, tidak banyak minta kepada yang dimiliki orang lain, maka engkau akan disukai oleh orang lain. Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah dalam syarah hadis ini, sehebat dan sesuka apapun seseorang kepada orang lain, kalau suka diminta maka dia tidak suka. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang Al-Hasan Al-Basri, ini seorang penduduk Basrah, ditanya siapa orang yang paling hebat di kota ini, maka orang tadi mengatakan Al-Hasan. Ya, maksudnya Al-Hasan Al-Basri adalah orang hebat nomor satu di situ. Kenapa? Bima sadahum. Apa yang membuat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah hebat dan menjadi pemimpin di tengah kalangan masyarakatnya? Dikatakan ihtajan nasu ila ilmih wastaghna huwa amma fi aidihim. Semua orang butuh kepada ilmunya, akan tetapi beliau tidak butuh kepada harta orang-orang. Ini mahal sekali. Jadi intinya di dalam hadis ini, kata Al-Munawi menukil beberapa perkataan ulama, ada pesan untuk melatih jiwa bagaimana dia tampil ideal dan terhormat dunia akhirat, di depan Allah dan di depan manusia, agar dia bisa menjadi seorang yang ideal zahiran wa batinah. Dikatakan perlu dia banyak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qiyamuhu bil lail, disebutkan oleh Al-Munawi menukil perkataan beberapa ulama yang menafsirkan artinya muhafidh, menjaga disiplin untuk selalu sholat di tengah malam, tidak dihabiskan waktunya untuk tidur, apalagi jika seandainya yang dimaksudkan sholat di malam hari adalah sholat fardunya seperti sholat subuh, tidak dihabiskan dengan waktu istirahat, akan tetapi dia bisa menjaga, bukan sekali dua kali sholat malam, akan tetapi kalau dia bisa merutinkan sholatnya di tengah malam, maka dia akan menjadi orang yang mulia. Intinya ini ada 5 pesan yang kita sebutkan tadi sebagai kaidah, sekaligus sebagai sebuah kepastian. Ketika orang pasti akan mati, pasti akan berpisah dengan orang yang dicintai, pasti akan melihat hasil apa yang dilakukan, kemudian kemuliaan yang dia dapatkan dapat diraih dengan sholat malam. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, pada saat dia ingin terhormat di depan orang lain, jangan dijadikan orang rendahan, ketergantungan, bahkan dipandang remeh oleh orang lain. Caranya itu tadi dalam hadis disebutkan, jangan gampang bergantung, suka minta dan seterusnya. Baik. Hadis berikutnya, hadis 74, disebutkan dari riwayat Abdurrahman ibnu Khambash. Ya, Abdurrahman ibnu Khambash ini yang meriwayatkan hadis ini, dan hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, At-Tabarani dalam kitab Mu'jam beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Atani Jibril, Jibril mendatangiku. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, qul, cepat baca. Qala ma aqul, apa yang aku baca? Qala qul, katakanlah atau bacalah ini, a'udzu bikalimatillahi tammat. Aku minta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna.
Ya, allati la yujawizuhunna barrun wala fajir, yang tidak terlewatkan oleh seorang yang bertakwa maupun orang yang bermaksiat. Kalimat Allah yang sempurna yang tidak akan dilalaikan oleh orang bertakwa dan orang jelek. Min syarri ma khalaq, dan aku berlindung dari apa? Dari semua kejelekan yang Allah telah ciptakan. Makhluknya, kejelekan yang ada pada makhluknya. Dan ini tidak menunjukkan bahwa berarti Allah menciptakan jelek-jelek, meskipun semua yang ada di dunia ini Allah yang menciptakan. Akan tetapi tidak layak dan tidak pantas ketika seseorang menisbatkan kejelekan kepada Allah. Dan dalam sebuah doa disebutkan, Nabi SAW bersabda, wasyarru laysa ilaik, keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah, akan tapi dinisbatkan kepada makhluknya yang membuat kejelekan itu. Nah, maka di sini Nabi SAW diperintah oleh Jibril untuk membaca agar beliau meminta perlindungan dengan kalimat Allah yang sempurna. Dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa-apa yang Allah ciptakan. Wa dhara'a wa bara'a, ini artinya sama. Dhara'a wa bara'a artinya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa min syarri ma yanzilu minas sama, dan minta perlindungan kepada Allah dari yang Allah turunkan dari langit. Apa yang Allah turunkan dari langit? Bala, musibah. Jika seandainya Allah mengutus makhluknya dari langit untuk melakukan sesuatu yang dikhawatirkan merugikan, seperti petir atau hujan batu wal'iyadzubillah, atau air bah, hujan berkepanjangan, angin topan, dan seterusnya. Kemudian wa min syarri ma ya'ruju fiha, dan juga berlindung kepada Allah dari apa yang naik ke atas langit. Apa yang naik ke atas langit? Disebutkan tafsirnya al-a'mal as-sayyi'ah, amal-amal yang kotor, yang jelek, maksiat yang akan dilaporkan kepada Allah, otomatis akan berbuah catatan keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita minta perlindungan kepada Allah dari amal jelek yang akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ma dzara'a fil ardi wa bara', dan minta perlindungan kepada Allah dari semua yang Allah ciptakan di atas tanah. Apa saja yang di atas tanah? Bisa jadi binatang buas, bisa jadi jin, dan semua yang Allah ciptakan di atas tanah. Wa min syarri ma yakhruju minha, dan setiap yang Allah ciptakan bisa keluar dari tanah. Apa yang ada keluar dari tanah? Macam-macam yang Allah ciptakan dari dalam tanah. Disebutkan contohnya adalah al-hasyarat wal hawam, binatang-binatang buas akan tapi yang timbul dari dalam tanah. Baik. Kemudian wa min syarri fitnatil lail au fitanil laili wan nahar, dan agar aku minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bahayanya setiap kejadian di malam maupun di siang hari. Ya. Wa min syarri kulli tariqin yatruq, dan aku diminta agar minta perlindungan kepada Allah dari setiap apa yang akan terjadi di dunia. Illa tariqan yatruqu bi khair, kecuali apa yang datang dengan kebaikan. Ya, tariq itu artinya mengetuk. Ya. Dan di sini artinya ketika seorang minta perlindungan kepada Allah dari yang mengetuk semuanya, yang datang untuk menemui dia. Nah, itu maksudnya. Kemudian illa tariqun bil khair, kecuali kalau ada yang datang kepada dia menyapa dengan sebuah kebaikan. Nah, di sini dikatakan illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Hadis ini disebutkan dalam beberapa riwayat dengan sanad yang disahihkan pula oleh Syekh Albani, bahwa setan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ja'atis syayatinu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal awdiyah. Setan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa lembah.
wa tahaddarat alaihi minal jibal, dan ada sekumpulan setan turun dari gunung menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihim syaitanun ma'ahu syu'latun min nar yuridu an yahriqa biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pula setan-setan yang turun bersama mereka membawa api yang berkobar-kobar ingin membakar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini setan ini. Setan ingin mendatangi Nabi SAW untuk membakar Nabi SAW. Kita bayangkan. Dan Nabi SAW sempat ketakutan. Disebutkan dalam riwayat itu, faru'iba, sampai Nabi SAW ketakutan. Qal, ja'ala yata'akhir. Sampai dalam beberapa riwayat disebutkan, Nabi SAW sempat mundur. Ketika melihat ada setan datang dari arah lembah, dari arah gunung, maka beliau sempat ketakutan. Ini setan bawa api. Dan setan ini akan membakar Nabi SAW, nyerang. Dan itu dari bangsa jin, setan. Nabi SAW ketakutan, bahkan beliau sempat jalan mundur begini. Maka Jibril datang. Lalu beliau mengatakan, ya Muhammad, qul. Hai Muhammad, ayo kamu omong. Kamu baca. Apa yang saya baca? Baca ini. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat yang sempurna, yang tidak akan dilewatkan oleh orang yang baik dan buruk. Min syarri ma khalaq, dari semua yang Allah ciptakan. Wa dzara'a wa bara'. Ya. Doa yang serupa ini sering kita dengar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-Mu yang sempurna dari semua kejelekan yang Engkau ciptakan, atau dari semua kejelekan yang Allah ciptakan. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Ada seorang sahabi yang namanya Khawlah binti Hakim As-Sulamiyah. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, orang yang mendatangi tempat baru akan lewat atau hingga bukan hingga ya, akan tapi mengunjungi sebuah tempat. Ya, dia akan bermalam atau tidak, dan tempat itu baru. Lalu dia membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari semua kejelekan makhluk Allah yang Ia ciptakan. Lan yadurruhu syai'un hatta yarhala aw yartahila min manzilihi dzalik. Maka dia akan ditimpa bahaya sampai dia meninggalkan tempat itu lagi. Ya, ini dalam Sahih Muslim. Dalam riwayat lain di Suyuti rahimahullah dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, beliau juga meriwayatkan hadis lain yang semakna dengan ini, sampai dalam hadis Abu Hurairah dikatakan dalam hadis yang lain disebutkan, ama innaka law qulta hina amsayta lam tadurrak. Nah, disebutkan dalam riwayat Muslim juga, seandainya engkau membaca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, seandainya engkau membaca doa ini hina tumsi, ketika kamu masuk waktu petang atau waktu sore, lam tadurrak, maka tidak akan ada yang bisa mencelakakan kamu. Artinya doa ini dianjurkan untuk yang pertama ketika masuk waktu sore. Yang kedua ketika seseorang mendatangi sebuah tempat yang asing atau yang akan ditinggali. Kalau dia berdoa dengan itu, maka diharapkan dia akan selamat. Baik. Disebutkan oleh para ulama, apakah dia pasti akan selamat 100%? Ternyata ini akan bergantung juga pada keyakinan dia terhadap penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu bahwa Allah akan menjaganya 100%, maka Allah Azza wa Jalla akan memelihara dia. Allah akan memelihara dia, menjaga dia sempurna sesuai dengan kesempurnaan, ketakwaan dan ketawakalan dia kepada Allah. Sementara ada orang yang ragu-ragu, membaca doa biasa saja, maka dia akan mendapatkan manfaatnya, akan tetapi manfaatnya tidak akan semaksimal orang yang betul-betul yakin kepada
Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti itu nabi. Kalau kita orang biasa bagaimana kita akan sama dengan nabi? Ya, kita katakan bahwa pelajaran dalam mengenal Allah bisa dipelajari. Ketika seorang membaca firman-Nya, membaca hadis-hadis nabinya, kemudian mendalami agama yang Allah ridhai, maka dia akan bisa paham Allah Azza wa Jalla ini melihat, melindungi, menjaga, dan akan mengalahkan musuh-musuhnya dan seterusnya. Maka orang akan semakin dekat kepada Allah pada saat dia tahu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang sama dipanjatkan dari orang berbeda, mungkin hasilnya bisa berbeda. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-75. Ya, ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Samurah dan diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril, Jibril mendatangi aku. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, man adraka ahada walidayhi famat, fadakhala an-nar faab'adahu Allah." Kalau ada orang yang mendapatkan orang tuanya masih hidup, salah satu dari kedua orang tuanya, dia dapatkan ayahnya atau dia dapatkan ibunya masih hidup dan dia bisa berbakti kepada kedua orang tua. Kok dia mati, orang tadi, si anak tadi mati, kok dia belum bisa masuk surga, kok malah justru masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, maka semoga Allah jauhkan dia dari rahmat dan ampunannya. Kok bisa dia mendapatkan peluang untuk berbakti, peluang untuk masuk surga, kok ya ternyata sampai mati dia nggak dapat ampunan Allah, malah masuk neraka. Berarti istilahnya pesan ini, orang ini betul-betul kelewatan. Mendapatkan kesempatan untuk pahala Allah yang banyak, ampunannya juga yang banyak dengan cara birrul walidain. Ya, berbakti kepada orang tuanya. Kok bisa dia tidak lakukan? Ini seperti seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah keprihatinan dan kekecewaan. Ya, kok bisa ada orang istilahnya bisa bertemu dengan orang tuanya masih hidup dan menjadi kesempatan dia untuk mendapatkan pahala, ternyata kesempatan itu seolah-olah terbuang sia-sia. Yang kedua, disebutkan bahwa Jibril ketika beliau Jibril mengatakan kepada Rasulullah SAW, orang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup tapi dia tidak berbakti, malah dia mati masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, semoga Allah menjauhkan dia sekalian dari rahmatnya dan juga ampunannya. Wahai Muhammad, qul amin, katakan wahai Muhammad, mudah-mudahan Allah kabulkan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan faqultu amin. Ya, akhirnya aku ucapkan amin itu. Dikatakan lagi oleh Jibril, ya Muhammad, man adraka syahr Ramadan famata falam yughfar lah faudkhilan nar fa'ab'adahu Allah. Wahai Muhammad, kalau ada seorang dari umatmu mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan itu pergi dia belum terampuni, maka mudah-mudahan Allah jauhkan dia dari rahmat Allah dan ampunannya. Kok bisa? Ramadan kan kesempatan yang betul-betul besar pahala. Mau sholat, sedekah, baca Quran, berdoa, dan seterusnya. Orang ada kesempatan besar pahalanya. Kok ada orang dapat bulan ini, dia tidak masuk surga, malah masuk neraka. Maka kata Nabi SAW, kelewatan orang ini, fa'ab'adahu Allah. Sekalian aja jauhkan dari rahmat dan ampunan Allah. Begitu. Kemudian yang berikutnya, qala wa man dzukirtu indahu aw wa man dzukirta. Ini karena yang bilang adalah malaikat Jibril. Dan orang yang mendengarkan namamu disebut, falam yusalli alaika famat fadakhala an-nar fa'ab'adahu Allah. Barang siapa orang yang mendengarkan namamu disebut tapi dia tidak bersolawat, ya, bahkan dia mati dan masuk ke dalam neraka. Mestinya dia bisa banyak bersolawat sehingga dia bisa terselamatkan dari api neraka. Kok dia tidak pernah bersolawat? Namamu disebut, dia dengar, tapi dia tidak bersolawat. Maka dia nanti mati kok kemudian tidak punya amal untuk menghindarkan diri dari api neraka. Sekalian, ya Allah jauhkan dia dari rahmat Allah. Qul amin, katakan Muhammad amin. Qala amin. Maka Nabi SAW menyatakan amin. Di sini ada pesan bahwa pintu surga atau kesempatan untuk berbuat baik ada pada 3 hal yang disebutkan. Yang pertama, berbakti kepada orang tua atau salah satu darinya. Semoga Allah Azza wa Jalla
memberikan kita semua arahan, bimbingan agar bisa selalu berbakti kepada orang tua. Yang kedua, memanfaatkan momen Ramadan. Orang dapat bulan suci, kenapa kok bisa-bisanya belum terampuni, padahal ada sholat tarawih, ada puasanya, ada sholat tahajudnya, dan banyak amal lainnya yang bisa memberikan janji ampunan. Kok dia keluar dari Ramadan aman-aman saja, kayak tidak ada yang diampuni sama sekali. Oh, rugi orang ini. Ya, kemudian yang ketiga adalah orang yang mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut tapi tidak bersolawat. Ini berarti ada pesan, perintah untuk mendapatkan keutamaan dan meraih pahala yang banyak dari tiga hal ini. Bakti kepada orang tua, memanfaatkan Ramadan, dan banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan dengan redaksi berbeda. Raghma anfi mri'in, raghma anfi rajulin. Ya, disebutkan celaka kalau ada seseorang yang memiliki tiga syarat tadi, atau tiga hal yang disebutkan. Dia punya orang tua tapi tidak sempat berbakti, dia mendapatkan bulan suci Ramadan tapi tidak sempat diampuni, kemudian dia mendengar suara Nabi atau nama Nabi SAW disebutkan tapi dia tidak bersolawat. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang sampai menyia-nyiakan kesempatan itu orang yang merugi sekali. Maka dikatakan raghma anfi mri'in, dalam riwayat yang lain dikatakan mudah-mudahan dia celaka gitu. Celaka. Dalam riwayat dikatakan khaba wa khasir, alangkah sangat ruginya, dan juga seolah-olah dia kecewa, mengecewakan sekali begitu. Nah, ini seperti yang kita tegaskan, sering dibahas juga di bulan Ramadan, karena memang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah kesempatan. Kalau ada orang yang bisa mendapatkannya, dipanjangkan umurnya, dan diberi kesempatan untuk sehat, melaksanakan puasa, sholat malam, kemudian berdoa, maka mudah-mudahan dia betul-betul orang yang sukses di bulan Ramadan itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-86, disebutkan di sini dari sahabat Usamah bin Zaid dari ayahnya Zaid ibn Harithah. Hadisnya diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, Ad-Daraqutni, dan Al-Imam Al-Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atani Jibril fi awwali ma uhiya ilai." Aku didatangi oleh Jibril di awal-awal dia memberikan wahyu kepadaku. Dalam sebuah riwayat, meskipun riwayat ini ada kelemahannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fi ghari Hira. Ya, Jibril datang ketika aku sedang di Gua Hira, dan ini kejadiannya di awal-awal ketika Allah turunkan wahyu. Fa'allamanil wudu'a was-shalah. Kemudian Jibril mengajari aku wudu dan salat. Nah, yang disebutkan oleh para ulama bahwa syariat berwudu letaknya sebelum syariat salat. Kemudian salat 5 waktu baru diwajibkan Allah Subhanahu wa taala di kejadian Isra dan Mi'raj. Sementara yang disebutkan dalam hadis ini, Jibril datang di awal-awal memberikan wahyu. Di saat itu belum ada kewajiban sholat. Belum ada kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Karena kita tahu sholat 5 waktu baru diwajibkan ketika Isra dan Mi'raj. Berarti sholat yang dilakukan ini apa? Dikatakan, fa'allamanil wudu'a was-shalah. Jibril datang mengajari aku wudu dan sholat. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sholat di sini adalah sholat 2 rakaat yang sunnah. Sholat 2 rakaat yang sunnah. Nah, dan ada yang mengatakan ini bisa jadi sholat fardu, sholat wajib. Akan tetapi dulu awal pertama dan asal mula sholat ini disyariatkan, maka sholat yang dilakukan hanya 2 rakaat. Baru setelah itu disempurnakan dengan sholat orang yang tidak safar menjadi 4 rakaat. Nah, yang jelas di dalam riwayat ini menyebutkan bahwa Jibril sempat memberitahu dan mengajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tata cara wudu dan salat. Falamma faragha minal wudu, ketika Jibril ini selesai dari wudu, akhadha gharfatan min ma'in fanadhaha biha farjahu.
Maka Jibril mengambil satu telapak tangan, ya, tapi bukan dua telapak tangan, ini satu. Diambil satu telapak tangan begini, fanadhaha biha farjahu, kemudian dicipratkan ke arah pakaian bawahnya, sarungnya. Dan memang disebutkan oleh Al-Munawi rahimahullah, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Ya, kalau di sini dikatakan fanadhaha biha farjahu, maka ketika Jibril mengajari aku berwudu, setelah selesai wudunya, maka beliau mengambil satu satu cakupan air dengan satu telapak tangan, kemudian disiramkan begini ke arah kemaluan. Kenapa demikian? Maksudnya adalah cara ngajari manusia. Jibril dan malaikat lain tidak memiliki jenis kelamin. Akan tapi yang disiramkan di situ adalah di arah di mana biasanya orang-orang menggunakan pakaian di bawah, entah itu sarung atau pakaian jubah atau apa, tapi yang diarahkan adalah arah di kemaluan. Maksudnya untuk apa? Wudu sudah selesai, dan ini masih ngambil air lagi dicipratkan. Tujuannya adalah untuk menghilangkan was-was. Karena sebagian orang was-wasnya dari sisi bersuci. Dia akan menyangka jangan-jangan taharah atau bersuci saya kurang sempurna. Kayaknya ada yang keluar dari air kencing ini. Kemudian terus dia was-was. Setiap dia wudhu merasa belum sempurna dan dia perlu untuk membersihkan tempat keluar najisnya. Kemudian nanti dia wudhu masih merasa kurang mantap, akhirnya mengulang wudhunya lagi, kemudian mengulang wudhunya lagi. Selesai dari masalah taharah, dia pindah ke masalah sholat. Maka sholat pun juga sama. Ketika dia akan melaksanakan sholat, masuk ke dalamnya, dia ragu apakah niatnya sudah sempurna atau belum, diulang-ulang terus. Kemudian ketika ruku', dia akan berulang-ulang, seperti ruku' saya belum terjadi, belum sempurna, belum apa. Kemudian dia sampai menyangka sholatnya tidak sah, kayaknya perlu diulang, sholat lagi, merasa tidak sah lagi, dan ini menjadi korban penyakit was-was. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah pernah mengatakan ketika menjelaskan tentang penyakit was-was. Was-was itu artinya keraguan-raguan, keganggu sehingga dia tidak bisa segera melaksanakan aktivitas karena aktivitas sebelumnya kayaknya wudunya belum sempurna, kayaknya bacaan Al-Fatihahnya belum sempurna, kayaknya sholatnya belum sempurna sehingga harus diulang terus, hanya terbelenggu dia dan dia susah untuk mengerjakan ibadah lain karena terbelenggu dengan ibadah yang tadi ada was-wasnya. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah mengatakan kita ini semuanya memiliki peluang untuk was-was. Akan tetapi kita tidak boleh menyerah. Ketika seseorang memperturutkan rasa was-wasnya, maka dia akan menjadi budak was-was. Sementara ketika dia bisa melawan, maka itu cara satu-satunya. Cara yang tepat adalah memang dilakukan dengan melawan. Enggak, saya tadi belum batal. Enggak, saya tadi sudah berusaha untuk bersih-bersih, insya Allah nggak akan keluar lagi najisnya, dan seterusnya. Maka itu cara yang ketika akan wudhu, maka dia memercikkan air di arah kemaluannya. Tapi bukan di kemaluannya, tapi di sarung atau pakaian yang di bawah itu. Tujuannya agar ketika terjadi perasaan ragu, apakah kencingnya keluar lagi atau tidak, maka dia melihat ke pakaiannya. Oh, basah. Tetapi bukankah basah ini aku tadi yang menyipratkan air? Sehingga tidak lagi dia berpikir, jangan-jangan basahnya karena keluar air najis dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan ada perintah untuk nadhul ma. Dikatakan falamma faragha minal wudu akhadha gharfatan minal ma'i fanadha biha farjah. Ketika selesai wudunya, maka sengaja Jibril mengambil air cakupan satu telapak tangan kemudian disiramkan ke sini. Ini yang disebutkan oleh para ulama, tujuannya adalah untuk menghilangkan rasa was-was atau keraguan-raguan. Baik, hadis berikutnya, hadis ke-77 disebutkan dalam hadis Ubadah bin Samit dan disebutkan dalam kitab At-Tayalisi, kemudian Muhammad bin Nasr Al-Marwazi dalam kitab Ta'zim Qadri Shalah. Di sini dikatakan Kitabus Shalah, yang maksudnya adalah beliau punya buku yang dikenal dengan Ta'zimu Qadri Shalah. Ya, kemudian Ad-Diya fil Mukhtarah, maksudnya Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab Al-Hadits Al-Mukhtarah.
Hadis ini semuanya dinyatakan sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril min indillah." Jibril datang kepadaku dari sisi Allah. Faqala ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla yaqul. Wahai Muhammad, sungguhnya Rabbmu Allah azza wa jalla berfirman, "Inni qad faradtu ala ummatika khamsa salawat." Aku telah mewajibkan kepada umatmu 5 waktu salatnya. Faman wafa bihinna ala wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa ruku'ihinna wa sujudihin kana lahu indi bihinna ahdun an udkhilahu bihinna al-jannah. Orang yang bisa menyempurnakan, menunaikan apa? Menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu tadi. Kalau ada orang yang bisa menjaga, merutinkan, disiplin salat 5 waktu terus dengan disertai wudunya, disertai tepat waktunya, kemudian menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka aku memiliki janji untuk dia akan aku masukkan ke dalam surga. Kemudian in syi'tu wa man laqiyani qad intaqasa min dzalika syai'an falaysa lahu 'indi ahad. Tapi kalau ada orang yang menghadapku, kata Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia tidak menjaga salatnya. Ya. Dia tidak mau menjaga salatnya, maka aku tidak punya janji apa-apa ke dia untuk aku masukkan ke dalam surga. Ya. Dan ini dimaksudkan orang sholat, tetapi juga dalam waktu yang sama dia tidak boleh melakukan pelanggaran. Kalau dia membunuh maka dia akan dibunuh, disos. Kalau dia mencuri dia akan dipotong tangan kalau seandainya sudah mencukupi syarat. Artinya di dalam hadis ini disebutkan bahwa orang yang akan mendapatkan janji Allah dimasukkan ke dalam surga, maka dia perlu melaksanakan sholat, disiplin dengan segala konsekuensinya, syarat-syarat sah dan rukunnya. Demikian pula dia tidak boleh melakukan maksiat-maksiat yang lain. Begitu. Kemudian di sini ada perintah untuk menjaga, memelihara salat 5 waktu. Maka dikatakan, "Man laqiyani qad intaqasa min dzalika syai'an falaysa lahu 'indi ahad." Orang yang tidak pernah menjaga kedisiplinan salatnya, maka aku enggak punya janji apa-apa. In syi'tu 'adzabtuhu wa in syi'tu rahimtahu aw rahimtuhu. Kalau aku mau aku akan siksa dia, kalau aku mau aku pun akan bisa merahmati dia. Tapi maksudnya dalam hadis ini disebutkan bahwa salat 5 waktu ini diwajibkan kepada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan penekanan agar seorang tidak gampang meninggalkan salat. Dan kita lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan Allah Azza wa Jal siap untuk memberikan pahala orang-orang yang melaksanakan sholat untuk dimasukkan ke dalam surga. Baik. Kemudian terakhir sebagai penutup hadis yang ke-78, karena hadis yang ke-79 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya karena masih ada hubungan dengan kabar gembira tentang Hasan dan Husain, sehingga kita tutup pertemuan ini dengan hadis yang ke-78, dan ini juga ada kaitannya dengan hadis yang sebelumnya kita sudah bahas. Dalam hadis ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian dalam Musnad Abd bin Humaid, dalam Sunan An-Nasa'i dari sahabat Ubay bin Ka'ab, kemudian dalam riwayat Musnad Imam Ahmad dan Tabarani dari sahabat Abi Bakrah, dan juga Ibnu Durais dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bacaan Al-Qur'an yang bisa dibaca lebih dari 1 bacaan sampai 7 bacaan. Atani Jibril wa Mikail. Aku didatangi oleh 2 malaikat, yang satu Jibril, yang satu Mikail. Faqa'ada Jibrilu an yamini, Jibril di kananku. Wa Mikailu an yasari, Mikail di kiriku. Faqala Jibril, ya Muhammad iqra'il Qur'ana ala harf. Wahai Jibril, bacalah Al-Qur'an dengan satu bahasa. Nah, ini maksudkan satu huruf, ini kata para ulama, maksudnya adalah bahasa Arab. Ya. Faqala Mikail istazidhu. Mikail di sebelah kiri bilang, minta tambah. Maksudnya minta tambah, jangan hanya dibatasi cara membaca Al-Qur'an dalam satu bahasa saja. Baik. Maka aku mengatakan kepada Jibril, zidni, tolong tambahkan kepadaku cara membaca Al-Qur'an. Faqala qra'hu ala 3 ahruf. Kalau begitu, bacalah Al-Qur'an dengan 3 huruf.
Dan para ulama mengatakan 3 huruf maksudnya adalah 3 bahasa. Dan ini 3 bahasa Arab semua. 3 bahasa ini Arab semua dan tidak ada perbedaan makna, hanya perbedaan lahjah, huruf, ketebalan, imalah dan seterusnya. Seperti majreha, kita dulu pernah jelaskan contohnya majreha. Ini artinya ada bacaan yang agak dikasrohkan tapi tidak kasroh. Kalau kasroh majriha, ini bukan majriha tapi majreha. Ya, bukan fathah juga majroha. Ya. Nah, ada bacaan yang tetap posisinya fathah majroha. Tapi ada bacaan yang menggunakan imalah majreha. Perbedaan seperti itu. Kitab, kutub. Ini juga sama. Di dalam Al-Quran, Rasm Uthmani disebutkan kitab itu bisa ditulis dengan kaf, ta, ba. Kalau nanti bacanya kitab, maka kafnya pakai harokat kasrah, taknya pakai tanda kalau dipanjang, kitab. Dan bisa juga dibaca kutub. Karena sebagian bahasa dalam orang-orang Arab mereka menggunakan jamak. Ya. Artinya di sini yang dimaksudkan dengan 3 huruf bukan berarti 3 huruf saja, akan tetapi 3 macam bacaan di dalam Al-Quran. Aku tadi diberi kesempatan untuk mengajarkan Al-Quran ini kepada umatku dengan hanya membaca satu bacaan, satu bahasa aja. Tapi aku diberi saran oleh Mikail, minta tambah. Biar agak mudah peluangnya, biar bisa lebih gampang. Kalau ada umat-umat yang dari bangsa ini, maksudnya dari bangsa Arab yang susah untuk mengucapkan lahjah yang seperti ini, dialek yang seperti ini, maka dia bisa menggunakan bahasa yang lebih dekat dengan kebiasaannya. Tapi selama itu masuk dalam Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Ya. Atau model cara bacanya. Disebutkan, faqala Mikail istazidhu. Mikail kembali mengatakan, ayo minta tambah lagi. Faqultu zidni, aku mengatakan tambahkan aku, kadzalika hatta balagha 7 ahruf. Maka itu terus berlaku, aku terus diminta sampai akhirnya yang tadi pertama 1, kemudian 3, aku terus nambah lagi, minta tambah lagi sampai aku diberi kesempatan untuk membacakan Al-Qur'an sampai 7 huruf. 7 bahasa, tapi bahasa Arab semua. Yang berbeda adalah dialeknya atau cara membaca lantunan huruf Al-Quran itu. Faqala qra'hu ala 7 ahruf kulluha syafin kafin. Bacalah Al-Quran dengan 7 huruf, 7 bahasa Arab itu, dan semua akan sempurna dan lengkap. Nah, dulu pernah kita bahas hadis ini dari riwayat Ibnu Abbas dengan sanad yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi SAW menyatakan, Aqra'ani Jibrilul Qur'ana ala harfin. Dulu Jibril mengajari aku membaca Al-Quran cuma 1 bacaan saja. Faraja'tuhu. Maka aku meminta agar Jibril nambahi lagi. Falam azal astaziduhu hatta intaha ila 7 ahruf. Dan aku terus minta kepada Jibril, tambahin lagi sampai 7 bacaan Al-Quran. 7 bacaan Al-Quran yang sekarang bisa dipakai semua. Dan ini diriwayatkan dengan mutawatir. Dan dulu pernah di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mendengar sahabat Hisham ibn Hakim membaca surat Al-Furqan dengan bacaan yang tidak pernah dipelajari oleh Umar dari Nabi SAW. Maka Umar sengaja mendengar sahabat ini. Kok bacanya berbeda dengan yang diajarkan kepada Umar radhiyallahu anhu. Sementara sahabat ini membacanya dalam sholat. Sampai Umar bin Khattab mengatakan, fakittu usawiruhu fis salah. Aku hampir membatalkan sholat dia. Gak sabar aku. Ini sahabat kenapa membaca bacaan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW kepadaku. Fakittu usawiruhu. Aku hampir batalkan sholat dia yang dia lakukan itu. Fatasabbartu hatta salam. Tapi aku sabarkan diriku sampai orang itu selesai dari sholatnya. Begitu selesai, falabbabtu biridaihi. Aku langsung pegang dan cengkram ujung-ujung
bajunya. Aku cengkram begini. Faqultu man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra. Kamu diajari siapa membaca bacaan kayak begini? Maka sahabat Hisham ibn Hakim mengatakan, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bacaan-bacaan tadi. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kadzabta, bohong kamu. Ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari surat Al-Furqan aku. Tapi bacaannya enggak seperti yang kamu baca tadi. Fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku bawa dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi tak cengkram. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu orangnya galak. Jadi beliau ketika melihat ada orang yang ternyata bacaannya beda, dikhawatirkan orang ini main-main. Maka dicengkramin di bajunya, dipegang begini. Kemudian aku bawa menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu inni sami'tu hadza yaqra'u bi suratil Furqan ala hurufin lam tuqri'niha. Ya Rasul, aku dengar orang ini baca tapi dengan gaya yang tidak pernah engkau ajarkan kepada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsilhu. Kata Nabi SAW, iya lepasin dulu. Lepasin dulu cengkeramannya. Lepas, baru Nabi SAW mengatakan, Iqra' ya Hisham. Wahai Hisham, coba engkau baca. Maka dibaca oleh Hisham dengan qiraah yang tadi didengar oleh Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hakadha unzilat. Beginilah surat ini diturunkan. Wa anta qra' ya Umar. Wahai Umar, coba kau baca yang kamu sudah pernah belajar. Maka Umar mengatakan, akhirnya aku baca sesuai dengan yang aku pelajari. Maka Nabi SAW komentar yang sama. Hakadha unzilat. Demikian pula Al-Quran diturunkan. Lalu di terakhir Nabi SAW mengatakan, inna hadzal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan 7 macam bacaan. 7 macam bahasa Arab. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah sesuai dengan yang kalian mudah untuk baca. Ini dalam rangka memberikan kemudahan kepada kaum muslimin agar ketika membaca Al-Quran bisa untuk mereka pahami, mereka mudah lafalkan, bukan berarti untuk sombong-sombongan, apalagi sampai mempersulit ketika ada 7 huruf, 7 macam bacaan dan 7 bahasa. Lalu ada orang pengen nuker-nuker atau pengen sembarangan dalam baca. Para ulama mengatakan bahwa bacaan Al-Quran yang diriwayatkan dengan mutawatir ini hanya yang boleh dibaca. Adapun bacaan-bacaan yang sampai dikatakan qiraah syadzah atau bacaan tambahan, bacaan yang tidak masyhur riwayatnya tidak boleh dijadikan bacaan Al-Quran. Wallahu a'lam bis-shawab. Ini dapat kita belajar, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di kesempatan malam hari ini tentang kabar Jibril bagian yang ketiga dari pembahasan kitab Sahih Al-Jami'us Shaghir. Nama ketua Islam, azani Allahu ayyakum. Untuk sesi berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya yang bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya dengan mengirimkan chat WA di 0218236543. Nah, untuk yang pertama kita akan angkat pertanyaan dari telepon terlebih dahulu. Ya, silakan bagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan.